pertanyaan yang cukup banyak juga dok ditanyakan. Apakah diabetesi itu boleh makan kurma? Oke. Apakah boleh makan kurma? Boleh, kenapa nggak boleh? Cuman kalau makannya gelondongan 1 kilo ya sama aja nggak boleh dong, gitu ya. Jadi sebenarnya boleh. Intinya selama itu sesuai dengan porsinya kita, silahkan. Boleh. Nah biasanya pertanyaannya, jadi berapa banyak nih porsinya? Nah umumnya, karena kurma itu beda-beda ya. Ada kurma, kadang ada yang bilang kurma kering, kurma basah, kurma begini, kurma begitu. Nah kalau saya biasanya ambil ratanya aja. Kalau kurma itu bisa sekitar 3-4 buah. 3-4 buah satu hari ya? Untuk jadi biasanya kan pada saat buka puasa gitu, boleh silahkan. Jadi 3-4 buah silahkan. Tapi jangan berlebihan dari situ. Gitu. Baik, berarti 3-4 buah itu batas dari Dokter Christine. Nah sekarang dok, saya ingin bertanya tentang menu nih dok. Oke. Bagi seorang diabetesi, ada tidak ya pilihan menu baik untuk berbuka puasa atau untuk sahur gitu? Ada ideal menunya tidak dok? Oke, kalau untuk berpuasa sebenarnya sama kayak kita makan biasa ya. Jadi nggak ada menu khusus kalau puasa itu harus begini, enggak. Yang penting semua nutrisi yang kita butuhkan harus ada. Jadi ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya porsi. Mau berapa banyak nih? Porsinya ikutin yang isi piring gue yang biasa. Gitu kan, yang tadi kan udah sempat di-mention nih. Jadi separuh piring itu dari seratnya bisa dari sayur atau buah. Nanti 1/4 piringnya dari karbohidrat, sebaiknya pilihnya yang karbohidrat kompleks. Kemudian yang 1/4 lagi protein, boleh dipilih mau dari hewani atau dari nabati. Oke gitu. Jadi sebenarnya seperti makan biasa, hanya waktunya aja ya dok yang digeser ya dok ya. Baik dok. Ada nggak makanan yang harus kita utamakan saat berbuka puasa atau saat sahur? Oke, makanan yang diutamakan pada saat berbuka puasa ataupun pada saat sahur. Buat saya adalah semua makanan yang lengkap isinya. Oh, bukan yang manis-manis tuh? Bukan yang manis-manis. Nah, kadang-kadang gitu ya. Berbuka dengan yang manis, begitu buka langsung carinya sirup dulu. Enggak. Kalau saya justru mengedukasi buat teman-teman sehat semua, kalau memang mau berbuka atau pada saat bangun kita mau sahur, mulailah dengan makan lengkap dulu. Makan lengkap maksudnya apa? Yang tadi, pakai isi piringku. Komplit, ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan macam-macam. Nah, dok, dari M-Ganik sendiri itu menganjurkan untuk berbuka dengan M-Ganik multigrain dan menutup sahur juga dengan M-Ganik multigrain yang isinya adalah biji-bijian. Nah, menurut pendapat dokter bagaimana nih dok? Oke, jadi sebenarnya mau berbuka puasa dengan apapun, kembali lagi lihat ingredients, lihat isinya. Apakah mau makan lengkap nasi sama lengkap lauk-lauknya, atau mau yang tadi ya seperti produk multigrain tadi, dilihat dulu isinya. Kalau isinya itu, ini ngomongnya kan tentang makan nih. Kalau isinya memang sudah lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya, silahkan. Dan ingat, lihat lagi kalau misalnya di dalamnya itu ada gula tambahan juga atau enggak. Ya kan, kalau lengkap ada 4 partnya tapi gula tambahannya tinggi ya sama aja bohong. Jadi sebenarnya kembali lagi, perhatikan isinya. Kalau isinya sudah lengkap silahkan, gak ada masalah. Gitu. Oke, berarti tetap harus teliti lagi membaca dari ingredientsnya juga ya dok. Betul. Ya. Oke, kita juga menyarankan nih dok untuk konsumsi Metafiber itu sebagai suplemen serat sebelum makan berat dan makan puasa. Nah, bagaimana nih baiknya kalau menurut dokter, pendapat dokter? Oke, jadi kita ngomongin serat nih. Berarti makan serat secara umum juga ya. Sebelum dari makan gitu. Termasuk salah satunya yaitu tadi kan bisa, serat itu kan bisa dari buah sayur atau bisa juga dari yang tersedia di market sekarang. Ya kan, salah satunya dengan produknya kamu. Jadi sebenarnya serat itu fungsinya adalah pertama tadi kan udah kontrol gula darah, ya kan? Yang kedua juga supaya kita kenyangnya lebih lama. Jadi nggak cepet lapar, dikit-dikit mau makan, dikit mau makan. Jadi sebenarnya mau dikonsumsi sebelum makan utama itu bagus. Itu baik. Jadi kita makannya nanti nggak heboh gitu loh. Apalagi kalau udah puasa seharian, pas mau buka puasa kan biasanya udah lapar gitu ya. Jadi bawaannya aduh gila, lapar banget pengen makan gitu. Nah boleh diawali dengan serat dulu supaya kita membiasakan jangan langsung makan terlalu cepat, terlalu banyak. Gitu. Selain itu, serat juga terutama serat larut ya, itu juga akan membantu supaya lemak-lemak yang ada di dalam makanan itu tidak diserap. Jadi lumayan tidak hanya mengontrol gula darah, tapi juga untuk mengontrol lemak juga. Gitu. Oke dok. Berarti sebenarnya kalau kita makan serat itu, misalkan walaupun kita habis berpuasa, itu kan lambung kita kosong, tapi kita makan tetap ada serat yang cukup, itu tidak masalah ya dok ya? Tidak masalah. Karena banyak yang bilang kalau terlalu banyak makan serat suka kembung seperti itu dok, saya lihat. Itu sebenarnya lebih ke kebiasaan. Oh.
gitu. Jadi bukan berarti kalau gembung nggak cocok, bukan. Itu berarti nggak biasa. Biasanya untuk orang-orang yang tidak terbiasa makan serat yang tinggi atau nggak suka makan sayur misalnya, memang begitu kita kasih makan serat yang banyak, itu pasti akan kembung. Tapi nanti lama-lama, seiring dengan berjalannya waktu, dia akan beradaptasi. Kembungnya juga akan berkurang. Gitu. Jadi kalau cuman kembung-kembung biasa, tidak nyeri, tidak mengganggu banget, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Tapi kalau bener-bener sampai melilit, mules, sampai nggak nyaman, ya jangan dipaksain. Nah, kemudian dok, makanan yang perlu dikurangi diabetes sih saat bulan puasa ada tidak dok? Makanan yang dikurangi pada saat bulan puasa sama seperti bulan-bulan yang tidak puasa sebelumnya. Ya tadi si gula tuh. Nah, gula tambahan maksudnya. Contohnya ya gula pasir atau termasuk gula aren, gula merah ya. Sirup ya dok? Sirup juga. Kadang-kadang kan orang berpikir, itu gula pasir doang, kalau gula merah aman. Enggak juga. Madu juga hati-hati loh. Karena madu itu kan termasuk gula simpel sebenarnya. Jadi bukannya tidak boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah itu yang harus hati-hati. Sama yang suka lupa, lemak. Ya kan? Karena apa? Kalau kita lemaknya terlalu berlebihan, berat badan kita kan akan naik. Kalau berat badan akan naik, otomatis kontrol gula darahnya ancur-ancuran. Jadi jangan lupa gula tambahannya dibatasin, lemaknya atau minyaknya juga dibatasin. Nah, kalau gampangnya udah ikutin yang piring tadi aja. Betul, ya dok ya. Paling gampangnya begitu. Paling gampang sudah seperti itu teman sehat. Kira-kira dokter ini nih dok, ada pesan atau ungkapan bagi teman sehat untuk menjaga gula darah selama berpuasa itu dok? Silakan dok. Oke, tadi sebenarnya udah banyak nih ya. Jadi aku rangkum aja. Untuk teman-teman sehat, baik yang diabetes maupun yang tidak, sebenarnya silahkan mau berpuasa silahkan, tapi ingat dikontrol dulu gula darahnya, konsultasikan dulu ke dokternya memang badannya sudah siap atau tidak. Nah kalau memang sudah siap, sudah oke, silahkan berpuasa, tapi berpuasalah yang benar. Maksudnya apa? Perhatikan lagi porsi makanannya kita, kemudian pilihan makanannya gimana, dan cara pengolahan makanannya supaya kontrol gula darahnya tetap terjamin, tapi kebutuhan nutrisinya semuanya bisa tercukupi. Gitu. Oke dok, terima kasih banyak nih dok untuk edukasinya, sangat lengkap dan menjawab sekali untuk teman sehat.